Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas teori tentang pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang, SDMSI. Nah, pertama-tama, mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada saya sendiri yang bernama Ania Rosa, dan yang kedua itu ada Arjoyo Sianturi. Poin-poin yang mau dibahas pada teori tentang pajak penghasilan pasal 21 yang akan kami sampaikan adalah yang pertama pengertian PPh pasal 21, yang kedua unsur-unsur PPh pasal 21, yang ketiga pemotong pajak dan bukan pemotong pajak PPh pasal 21, yang keempat wajib pajak dan bukan wajib pajak PPh pasal 21, yang kelima objek pajak dan bukan objek pajak PPh pasal 21, yang keenam tarif PPh pasal 21, yang ketujuh contoh soal perhitungan PPh pasal 21, dan yang terakhir kesimpulan terkait dengan teori pajak penghasilan pasal 21 yang akan kami bahas. Berbicara tentang pajak penghasilan pasal 21, apakah kamu tahu apa itu pajak penghasilan pasal 21? Nah, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya, unsur-unsur pajak penghasilan pasal 21. Nah, unsur-unsur pajak penghasilan pasal 21 itu yang pertama ada pemotong pajak, yang kedua wajib pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang keempat tarif pajak. Selanjutnya, pemotong pajak dan bukan pemotong pajak PPh pasal 21. Nah, yang merupakan pemotong pajak PPh pasal 21 yang pertama, pemberi kerja baik orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap baik induk maupun cabang. Yang kedua, bendaharaan pemerintah pusat atau daerah, instansi, departemen, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun, PT Taspen, dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, badan usaha milik negara atau disingkat BUMN dan badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD. Dan yang kelima ada yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Dan yang bukan merupakan pemotong pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama kantor perwakilan negara asing, dan yang kedua organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, wajib pajak dan bukan wajib pajak PPh pasal 21. Nah, yang merupakan wajib pajak PPh pasal 21 adalah pegawai yang menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberian jasa. Dan yang bukan merupakan wajib pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari luar negeri. Dan yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain.
Selanjutnya, objek pajak dan bukan objek pajak PPh pasal 21. Nah, yang merupakan objek pajak PPh pasal 21, yang pertama, penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti honorarium. Yang ketiga, upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Yang keempat, uang tebusan pensiun, pesangon, dan tabungan hari tua atau THT, dan yang kelima, imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, zakat yang diterima dari badan atau lembaga amal zakat. Dan yang keempat, beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri. Yang selanjutnya tarif PPh pasal 21. Yang pertama tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lapisan tarif pertama, lapisan penghasilan kena pajaknya dari 0 sampai 50 juta. Untuk tarifnya 5%. Lapisan tarif kedua, lapisan penghasilan kena pajaknya dari 50 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%. Lapisan tarif ketiga, lapisan penghasilan kena pajaknya dari 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%. Lapisan tarif keempat, lapisan penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta dengan tarif 30%. Yang kedua, tarif khusus PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI Polri, golongan pangkat Tantama dan Bintara, dan pensiunannya tarif finalnya yaitu 0%. PNS golongan ketiga, anggota TNI Polri, golongan pangkat perwira pratama, dan pensiunannya tarif finalnya 5%. Pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI Polri, golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya tarif finalnya 15%. Non PNS atau pejabat negara, penghasilan bruto kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Next, tarif khusus. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus, yaitu yang pertama tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Lalu yang kedua tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta. Lalu yang ketiga tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Lalu yang keempat tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Status PTKP yang pertama yaitu TK per 0, PTKP tahunannya yaitu 54 juta, PTKP bulanannya 4.500.000, PTKP hariannya 150.000. Lalu yang kedua TK per 1, PTKP tahunannya 58.500.000, PTKP bulanannya 4.875.000, PTKP hariannya 162.500. Lalu yang ketiga TK per 2, PTKP tahunannya 63 juta, PTKP bulanannya 5.250.000, PTKP hariannya 176.388. Lalu yang keempat TK per 3, PTKP tahunannya 67.500.000, PTKP bulanannya 5.625.000, PTKP tahunannya 187.500. Lalu yang kelima K per 0, PTKP tahunannya 58.500.000, PTKP bulanannya 4.875.000, PTKP hariannya 162.500. Lalu yang selanjutnya K per 1, PTKP tahunannya 63 juta, PTKP bulanannya 5.250.000, PTKP hariannya 176.388. Lalu yang selanjutnya K per 3, PTKP tahunannya 72 juta, PTKP bulanannya 66 juta, PTKP hariannya 200.000.
Berikut ini contoh soal perhitungan PPh pasal 21. Firma Utami karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Unggul Farmindo. Suami Firma bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Firma Utami menerima gaji Rp 3 juta sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp40.000 sebulan. Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan firma Utami membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. PT Unggul Farmindo mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, firma juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta. Berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Juli tahun 2019. Baik, inilah cara perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2019. Untuk gaji sebulan yaitu sebesar 3 juta, lembur atau overtime sebesar 2 juta, premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 1% kali Rp 3 juta yaitu Rp 30.000, premi jaminan kematian 0,3% kali 3 juta sama dengan 9.000. Untuk penghasilan bruto sebulannya yaitu sebesar 5.039.000. Pengurangan yang pertama, biaya jabatan 5% kali 5.039.000 yaitu hasilnya 251.950. Iuran pensiun 30.000. Iuran jaminan hari tua 2% dikali Rp 3 juta itu sebesar 60.000. Maka pengurangannya yaitu Rp 341.950. Maka hasil penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 4.697.050. Kemudian perhitungan neto setahun yaitu 12 kali 4.697.050 yaitu hasilnya 56.364.600. PTKP atau TK per 0 itu yang pertama yaitu untuk WP sendiri yaitu sebesar 54 juta, maka penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar 2.364.600. Perhitungan PPh pasal 21, perhitungan PPh pasal 17 ayat 1 yaitu yang pertama PPh pasal 21 setahun itu 5% kali 2.364.000 hasilnya Rp 118.230.000. Yang kedua PPh pasal 21 sebulan Rp 118.230 dibagi 12 yaitu sebesar 9.852. Untuk kesimpulannya, tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan kepada pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kau dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih.